Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awina Farhatul Maulidia, NIM 14014222215 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah PAI dengan dosen Bapak Zaim El Mubarok. Pertanyaan pertama yaitu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari video tersebut. Nah, dari video tersebut saya bisa mengambil pelajaran bahwa dalam tolong-menolong itu tidak diikat oleh perbedaan agama. Ketika ada orang yang kesusahan atau kita melihat seseorang sedang kesusahan, hendaknya kita menolongnya tanpa melihat dari mana asalnya dan apa agamanya. Kita melakukan tolong-menolong itu karena Allah dan secara ikhlas. Sebaiknya kita juga sebagai manusia menanamkan sikap toleransi dalam jiwa atau diri kita. Pertanyaan kedua yaitu hasil ijtihad di era disrupsi seperti sekarang ini. Nah, hasil ijtihad di era atau di zaman sekarang yaitu para ulama melakukan ijtihad untuk penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Kemudian mereka melakukan diskusi untuk menetapkan dan menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal berdasarkan perhitungan dan hukum Islam yang ada sebelumnya. Pertanyaan ketiga yaitu, apakah nafsu harus dibesarkan atau dikecilkan perannya atau baiknya bagaimana? Menurut saya, hawa nafsu itu tidak dikecilkan atau dibesarkan perannya, melainkan hawa nafsu harus kita kuasai dan kita kendalikan. Seperti yang kita ketahui bahwa menguasai hawa nafsu itu sangat penting. Karena kalau kita tidak menguasai hawa nafsu, maka bisa dikatakan bahwa kita melanggar hukum Allah. Oleh karena itu, menguasai hawa nafsu sangat penting dilakukan agar kita bisa memenuhi syariat Allah. Nafsu merupakan bagian dari makhluk Allah. Karena dengan berbekal hawa nafsu, manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar sebagai makhluk hidup yang hidup di dunia ini. Pertanyaan keempat yaitu ada 2 pilihan menikahi wanita, yaitu poligami dan monogami. Mana yang lebih afdal? Menurut pendapat saya yang paling afdal adalah pernikahan monogami. Karena saya berpikir kalau pernikahan poligami itu berpotensi besar mengalami ketidakadilan. Selain itu, prinsip dalam Al-Quran adalah pernikahan monogami. Poligami hanya bisa dilakukan ketika dalam keadaan darurat saja. Al-Quran memberikan himbauan untuk menikahi seorang istri saja jika khawatir tidak akan bisa berlaku secara adil. Pertanyaan terakhir yaitu, berbakti kepada kedua orang tua wajib hukumnya. Namun jika kedua orang tua menyuruh kamu untuk berbuat yang melanggar syariat, bagaimana solusinya? Nah, menaati kedua orang tua memang wajib hukumnya bagi setiap muslim dan setiap anak. Tetapi tidak boleh menaati perintah orang tua jika perintah itu melanggar syariat Allah. Nah, solusi ketika orang tua menyuruh kita untuk melakukan perintah mereka yang melanggar syariat Allah adalah dengan cara menolaknya secara halus. Selama ini mungkin tertanam di dalam benak kita sebagai anak harus mematuhi perintah orang tua, karena kalau tidak, kita bisa dianggap sebagai anak yang durhaka. Tetapi selama kita menggunakan bahasa yang baik dan sopan, maka tidak dianggap durhaka seorang anak yang menolak permintaan orang tuanya demi memilih jalan yang baik. Berbakti di sini bukan berarti kita harus menjalani semua perintah orang tua, karena tidak semua perintah orang tua itu baik bagi kita, bahkan bagi mereka. Misalnya saja ketika orang tua menyuruh kita untuk membunuh, mencuri, meninggalkan Tuhan, apakah jika kita menolak permintaan itu, maka kita dianggap sebagai anak yang durhaka dan tidak berbakti? Malah bisa jadi kita bisa dianggap sebagai anak yang durhaka jika kita tidak berkonflik, tapi membiarkan mereka melakukan kesalahan dan membiarkan mereka memilih jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.